Pesona hebat Prabowo Subianto dalam memimpin gak usah diragukan lagi. Uni Eropa menjadi salah satu organisasi yang kapok macam-macam dengan sang presiden. Bahkan UI saat ini membuat keputusan untuk bekerja sama dengan Pak Prabowo. Mereka mendapatkan banyak dampak positif, salah satunya dengan tiba-tiba memberikan dukungan kepada Palestina. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video ini. Jumpa lagi di Ado Reaction. Kita lanjut lagi lur ya, mengamati perkembangan dari pemerintah Bapak Prabowo. Kali ini Uni Eropa kapok lur melawan kebijakan Bapak Prabowo dan ingin bersahabat dengan Indonesia dan mendukung Palestina. Gimana kelanjutannya? Langsung saja kita cek video sama-sama lur. Check it out. Oke. Mulai bersatu demi tingkatkan ekonomi masing-masing. Itulah ya. Pertikaian antara Uni Eropa dan Indonesia saat ini sudah mulai mereda. Kedua pihak disebut kembali menormalisasikan hubungan bilateral demi keuntungan bersama. Sebelumnya, Uni Eropa sempat berulah hingga saling gugat dengan Indonesia mengenai kelapa sawit. Hal ini sampai-sampai membuat Prabowo Subianto murka kepada benua biru. Gak usah takut, namanya tuduhan membahayakan deforestasi. Namanya kelapa sawit, ya pohon itu ada daunnya. Dia menyerap karbon dioksida. Dari mana kok kita dituduh deforestasi? Yang tidak-tidak saja orang-orang itu, ujar Prabowo. Namun situasi ini pada akhirnya sudah mulai mereda dengan kedua pihak yang ingin bekerja sama dengan perjanjian SEPA. Hal ini dinilai bisa memberikan manfaat besar bagi kedua negara. Kita akan menyelesaikan perjanjian SEPA. Intinya adalah semacam free trade area, saling menurunkan tarif bagi barang-barang kedua pihak. Oh gitu. Kemudian kita juga menjalankan terus pendaftaran kita ke OECD. Yang terakhir kita juga ingin secepatkan menyelesaikan kerjasama kita Indonesia Uni Eropa, ungkap Prabowo. Alhasil kedua negara saat ini mulai mempercepat kesepakatan dari perjanjian ini. Hal ini dilakukan untuk membawa kedua pihak agar dapat bersaing di perdagangan global. Kondisi perdagangan global yang diwarnai perang tarif membutuhkan strategi mitigasi yang tepat guna memastikan kelancaran arus perdagangan dan investasi antara Indonesia dan Uni Eropa, ujar Komisioner Perdagangan Uni Eropa, Maroš Šefčovič. Hasilnya hubungan ini berhasil membawa berkah bagi kedua pihak. Sebut saja seperti hubungan Indonesia dan Uni Eropa yang semakin erat dan bisa mempercayai satu sama lain. Saking percayanya Uni Eropa, mereka memberikan hibah sebesar 121 miliar rupiah guna mendukung pertumbuhan ekonomi tanah air. Indonesia punya sumber daya alam yang sangat besar. Jadi itu adalah sumber daya alam Indonesia, tetapi bermanfaat bagi seluruh dunia dalam hal berkelanjutan, ucap Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Denis Chaibi. Gila ya. Bekerja sama perangi Donald Trump. Ini yang penting. Kebaikan Uni Eropa kepada Indonesia ini tentu punya maksud dan tujuan terselubung. Saat ini perkumpulan negara-negara benua biru sedang kesulitan secara ekonomi. Bagaimana tidak, Uni Eropa kewalahan menghadapi perang tarif yang dilancarkan Donald Trump. Itu ya. Pasalnya Pamansa menjadi salah satu mitra utama Uni Eropa. Meski begitu, Trump justru berkilah kalau Uni Eropa dibentuk untuk mengacaukan dominasi Amerika. Oleh karena itu, wajar kalau politisi 78 tahun ini memasang tarif 25% untuk produk dari benua biru. Kami telah mengambil keputusan dan akan segera mengumumkannya. Kami akan menerapkan tarif untuk produk Uni Eropa sebesar 25%, jelas Trump. Namun saat ini Uni Eropa nggak diselimuti rasa khawatir kepada Pamansa, sebab Indonesia mengajak seluruh benua biru bersatu menghadapi Donald Trump. Apalagi Indonesia terbukti nggak gentar menentang kebijakan licik Trump. Buktinya, Nusantara berani mendekatkan diri ke BRICS meski Pamansa mengancam akan mengenakan tarif 100%. Gak heran Uni Eropa mulai terinspirasi dari langkah yang diambil pemerintah Indonesia. Tentu saja Perdana Menteri Spanyol yang menyebut Eropa harus lebih berani menentang Trump. Kami akan membela diri atas serangan tarif yang sama sekali tidak dapat dibenarkan yang mengancam kedaulatan ekonomi kita. Amerika seharusnya berterima kasih kepada Uni Eropa karena banyak pebisnis Amerika yang dibantu Uni Eropa, tegas Pedro Sanchez. Gak heran Indonesia dinilai sudah siap menabuh genderang perang menghadapi Trump. Pasalnya Turki dan Uni Eropa akan menjadi sekutu demi melawan politisi Partai Republik tersebut. Di tengah tekanan Trump terhadap Asia Barat, Erdogan dan Turki mengadakan pembicaraan dengan Prabowo dari Indonesia. Lapor First Post. Dampak positif Uni Eropa gandeng Prabowo. Ya lur ya, sekarang ini musuh bersama adalah Donald Trump itu sendiri ya.
Sekarang hingga Uni Eropa dan negara-negara di sana menentang kebijakan dari Donald Trump yang menaikkan 100% tarif perdagangan antar negara. Sehingga semua pun meniru langkah dari Bapak Prabowo yang tidak gentar dengan kebijakan Donald Trump yang tidak masuk akal itu, Lur. Sehingga Uni Eropa pun mengajak bergabung untuk melawan kebijakan yang nggak masuk akal dari Donald Trump ini. Dengan cara seperti ini ya Amerika di bawah kepemimpinan Donald Trump semakin semakin tidak ada di temannya, Lur, ya, semakin dimusuhi oleh di dunia karena memang kebijakannya itu tidak masuk akal, Lur, dan merugikan banyak sekali negara dan juga sekutu-sekutu dari Amerika itu sendiri. Kita lanjut, Lur. Oke. Dampak positif Uni Eropa gandeng Prabowo. Inilah keputusan Uni Eropa menjalin kerjasama dengan Indonesia mulai membuahkan hasil yang signifikan. Salah satunya adalah perubahan sikap benua biru yang tiba-tiba mendukung kemerdekaan Palestina. Amin. Perubahan sikap Uni Eropa terjadi nggak lama setelah delegasi Komisi 1 DPR RI mengunjungi Parlemen Eropa. Pada forum ini, DPR RI terang-terangan meminta Eropa mendukung negeri para nabi. Kami mengajak anggota Parlemen Uni Eropa untuk bersuara dan berbicara kepada dunia agar tragedi kemanusiaan ini segera dihentikan dan perdamaian dunia diwujudkan. Ya, itulah yang diharapkan ya. Selaku anggota Komisi 1 DPR RI. Seruan dari Indonesia ini langsung mendapat respon positif dari Martin Hosik selaku Wakil Ketua Parlemen Eropa yang menyebut pihaknya kini mendukung solusi dua negara. Keren. Walaupun ada berbagai pandangan mengenai Palestina dan Israel, prioritas utama kami adalah menyelamatkan nyawa. Oleh karena itu, Uni Eropa mendukung solusi dua negara, ujar politisi asal Slovakia tersebut. Keberanian Parlemen Indonesia dalam mendesak Uni Eropa sejatinya mencerminkan sikap sang presiden. Pasalnya, Prabowo Subianto dikenal sangat konsisten mendukung kemerdekaan Palestina. Dan komitmen sang presiden sudah diakui oleh pemimpin dunia seperti Recep Tayyip Erdogan. Presiden Turki itu sampai mengajak Prabowo terlibat dalam rekonstruksi jalur Gaza pasca perang. Oh, mantap. Saya mengapresiasi sikap bangsa Indonesia yang sangat tegas. Ke depan dalam hal pembangunan kembali Palestina pasca konflik, kita akan terus melanjutkan kerjasama dengan Indonesia, ungkap Erdogan. Di lain sisi, kedekatan Eropa dengan Indonesia membawa dampak positif. Buktinya, Cina sebagai sekutu Indonesia di BRICS mulai menunjukkan niat memperbaiki hubungan dengan benua biru. Keren ya. Masih percaya pada Eropa dan yakin mereka bisa menjadi mitra yang terpercaya. Kedua pihak memiliki kemampuan menyelesaikan masalah melalui konsultasi yang bersahabat, ujar Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi. Iya, Lur, ya, dari kebijakan dari Bapak Prabowo yang menentang kebijakan Donald Trump sehingga Uni Eropa mengajak bersahabat dengan Indonesia, sekarang dampak positifnya Uni Eropa mulai berbaikan dengan Cina yang dulunya memang saling bertentangan kan. Itulah dampaknya. Keduanya, Pak, Uni Eropa yang tadinya mendukung Donald Trump untuk menghancurkan Palestina sekarang berbalik mendukung kemerdekaan dari Palestina itu sendiri karena memang kelakuan Donald Trump dan juga Israel di Palestina itu tidak manusiawi, Lur, ya. Wajar kalau misalnya Uni Eropa mengatakan seperti itu karena memang kemanusiaan yang terjadi di Palestina sana tidaklah benar, Lur, ya. Banyak kali itu ada genosida yang tidak dibenarkan oleh negara manapun. Kita lanjut. Oke. Semakin berani bertindak sendiri. Banyaknya dukungan yang diperoleh Uni Eropa saat ini membuat mereka berani melakukan tindakan sendiri. Buktinya Uni Eropa sekarang mulai berencana untuk mempersenjatai benua biru. Gak nanggung-nanggung, Komisi Eropa disebut sudah mempersiapkan dana 800 miliar euro untuk rencana tersebut. Gila, ya. Eropa siap meningkatkan pengeluaran pertahanannya secara besar-besaran untuk mengatasi kebutuhan jangka panjang dalam mengambil lebih banyak tanggung jawab bagi keamanan Eropa kita sendiri, ungkap Ursula von der Leyen. Bahkan Uni Eropa disebut gak takut untuk bisa memulai peperangan melawan Ukraina. Hal ini diungkap langsung oleh Perdana Menteri Hungaria yakni Viktor Orban. Ia berbicara tentang perlunya Ukraina diperkuat agar dapat bertempur lebih jauh. Dan Hungaria tentu saja tidak mendukungnya karena hal ini sepenuhnya bertentangan dengan posisi kami, ungkap Orban. Itu penolakan dalam tubuh Uni Eropa untuk mendukung Ukraina juga semakin besar. Bahkan hal ini dinilai bisa menimbulkan potensi perang antar negara benua biru. Kritikan terhadap dukungan ke Ukraina ini lagi-lagi disampaikan oleh Viktor Orban. Dia menilai situasi saat ini lambat laun akan menghancurkan Eropa. Iya, Lur, ya, sangatlah berani Uni Eropa
karena ingin bergabung dengan Indonesia, mereka mengambil resiko yang sangat berat lur ya, bukan resiko yang main-main. Mereka bahkan terancam akan perang saudara antara negara Eropa di sana lur ya. Tapi dengan kebijakan-kebijakan Donald Trump, bila Eropa selalu mengikuti Donald Trump, itu tidak baik juga lur ya, karena memang kebaikan di Palestina itu harus segera diperbaiki, dan juga negara Palestina wajib merdeka lur. Karena kejahatan dari Donald Trump dan juga Israel yang telah berbuat semena-mena di Palestina, banyak sekali negara-negara Eropa yang mengecamnya lur. Apalagi sekarang setelah Donald Trump menyatakan menaikkan 100% untuk negara-negara yang bergabung di keanggotaan BRICS untuk perdagangan. Itu sangatlah licik lur ya. Sekian reaction dari gue kali ini lur, kurang lebih gue minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.